Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Okta Venus. Hari ini saya mau ngajakin kalian ke daerah Cigadung, karena hari ini saya mau bikin event airbag competition. Airbag competition tau lah kayak gimana, yang anak-anak BMX-nya loncat terus landingnya di airbag. Yuk, sekarang kita jalan ke tempat ngambil airbagnya dulu, karena kita harus loading alatnya dulu. Karena kebetulan di sini saya jadi panitia sekaligus peserta nantinya ya. Oke. Nah, alatnya, balonnya udah kita loading. Ini timnya, Tim walk. Ini mobilnya. Pokoknya mah ya, biar tua nggak kalah sama yang muda. Mantap. Jadi acara sekarang itu kita adain di gudangnya C59 ya, yang di Jalan Cigadung, Bantul. Jadi acara di sini itu private, riders yang datang juga invitation. Pokoknya kalian cuma bisa lihat di Instagram live atau YouTube live-nya si Bandung Sneaker Session. Kalau nggak nanti mungkin ada after movie-nya, kalian bisa lihat. Nah, sudah sampai nanti di sini tempatnya. Nih, ini juga ada alat-alat bekas skateboard kemarin. Oke, ntar kita bongkar muat dulu ya. Love comes in
Lain. Rai, si Rai. Hai, selamat sore dan masih ketemu lagi di Bandung Senior Season Digital Neon Community Day. Ini live dari BSS Headquarter juga ya. Aku tidak suka kalau ngobrol sendiri karena yang menganggap aku kurang banget sudah banyak. Jadi sekarang mengajak teman-teman dari Bandung BMX juga. Tapi perlu diingat juga, walaupun sekarang kita mengadakan yang namanya Bandung Senior Season Community Day, tetap menerapkan yang namanya protokol kesehatan ya. Jadi sudah dipastikan yang mampir ke sini itu, mohon maaf ya, nggak bisa nambah lagi, karena sudah invitation, sudah kita undang berdasarkan invitation juga, kemudian sudah dicek juga, jadi semuanya sehat, alhamdulillah. Nah, tema minggu ini adalah sebuah tema yang seru, lagi banyak digandrungi ya, dan kalau hari Minggu pagi, aduh, rame pakai sepeda, walaupun sebenarnya sepedanya macam-macam, tapi kalau hari ini kan khusus BMX ya. Nanti saya juga harus cari tahu apa bedanya sepeda saya di rumah dengan sepeda teman-teman yang di bawah sini. Kayak beda bentuknya. Ngobrol sama Kang Oke, sehat? Ada Kang Oke dan juga ada Kang Apep juga ya. Oke, mungkin sekalian memperkenalkan diri lebih jauh, lebih lanjut juga bercerita soal Bandung BMX ya. Ini komunitas yang seperti apa, kegiatan yang ngapain, terus hari ini kita punya apa aja. Silakan Kang Oke. Kang Apep dulu, mangga. Bandung BMX itu intinya semua kita dengan BMX bersepeda ria, Fun, berdiskusi untuk kembali gimana caranya BMX di kota Bandung berprestasi dan kreatif. Alhamdulillah sekarang udah 1 dekade ya secara resminya, tapi Bandung BMX ini dari tahun 90-an udah ada, tapi karena kita pingin bahwa kita seragam, memang seragam itu bukan berarti, tapi kita dengan BMX nggak mau ada gap-gapan, kita di sini bebas juga mau berkreasi seperti apa, saling support, makanya ada sebuah BMX sebagai atap lah untuk diskusi, berkreativitas, apapun juga gitu. Prestasi ya semuanya lumayan lah, alhamdulillah. Bandung BMX di Bandung itu harum lah sebagai apa ya, influence untuk daerah-daerah lain. Nah, kalau sekarang kita di sini nih, kita sama Bandung Competition ini, kita bawa satu balon besar ke sini. Mungkin tadi juga pas kamu datang pasti ini balon buat apaan nih. Nah, di sini kita bakalan ada games tentang balon ini. Apa yang bisa dilakuin di atas balon ini? Tapi pakai sepeda, pakai BMX tetap. Jadi mungkin di next live IG-nya kita akan lihat gimana nanti gamesnya. Ya pokoknya jangan sampai kelewatan aja, pasti seru. Oke, ini sebelum kita masuk ke gamesnya yang sebenarnya hari ini masih panjang sekali ya, sampai bukan hari lagi, sampai malam gitu ya. Si community day ini. Sebelum kita ngomongin gamesnya, ini ngomongin sepedanya dulu deh. Karena sebenarnya BMX itu kan satu jenis sepeda yang bisa dibilang secara fisik beda, ya ada bedanya dengan sepeda lain. Secara fungsi juga pastinya lebih ekstrim lagi dibandingin dengan sepeda lain juga. Sebenarnya disebut dengan sepeda BMX itu yang kayak gimana? Ada spesifikasinya. Terus HD kan yang HD itu, ya kan? Pasti ada spesifikasinya. Jadi kita kalau ciri-cirinya BMX tuh sebenarnya ya peleknya ukuran 20 inci. Kalau di luar, ya kalau di luar itu namanya udah beda lagi kan. Si BMX itu kalau secara artinya itu pasti ke motor cross, karena influence terbesarnya lahir karena motor cross anak-anak kecil yang mainnya, yang bilang itu Stingray dulu, jadi sepeda Stingray itu story. Tapi kalau sekarang BMX itu mungkin orang mengenal dengan kondisi 20 inch, tanggul ini ada yang nggak pakai rem apa-apa. Tapi overall sekarang karena berkembang, BMX itu ada BMX yang kecil 12 ada, tapi setelahnya kayak gini. Sampai bilang kita bikin itu ya yang booming KT bike. Dunia itu booming ada. Satu dunia kita tuh saya bilang pionir untuk bikin tipe KT bike kategori 10 inch lah.
Nah, ada baik itu secara project tuh sama Pak Luki ya, owner ini juga. Nah, pertama tuh gimana caranya si anak kecil tuh setren rider BMX. Dibikinlah dengan, tapi dikecilin. Nah, begitu kali posting, kita coba BMX posting di YouTube, tahunya booming. Dan itu bisa bilang, ini harusnya diseriusin. Nah, akhirnya kitanya ya kendala dengan produksian, akhirnya Inggris ngambil ya, dan yang booming banget ya luar. Tapi mereka respect bahwa kita yang pertama gitu. Mereka mengakui bahwa di Bandung BMX ini mencari mini bike lah, mini BMX itu yang kita gitu. Itu namanya KT Bike, mungkin bisa cari informasi lah untuk KT Bike. Sebenarnya kalau mau nanya, ini bedanya sepeda BMX sebenarnya apa? Sebenarnya fungsinya sama, kita goes, tapi ada perbedaannya. Pertama, kekuatan sepedanya lebih kuat dari sepeda yang biasa, terus kuat. Paling juga nanti bengkok sedikit. Ya, terus kalau kita yang pakai itu, kita loncat-loncat. Kayak misalkan kalau ada rintangan di depan, kita loncatin gitu. Terus bisa kita pakai trik, bisa apa gitu. Dan ini insya Allah kuat banget kalau BMX itu. Nah, terus ini gara-gara kamu ngomongin trik juga, ya kan? Kalau misalnya olahraga lain kan dengan goal ada skornya, ya kan? Saya tahu minggu lalu skateboard tuh ada trik, ada pokoknya skornya pasti berbeda lah dengan games lainnya juga. Kalau BMX kriterianya berarti penilaiannya dari mana? Kalau penilaian pertama dari kesulitan triknya, yang kedua dari stylenya, gimana cara orang itu melakukan trik itu, karena setiap orang beda-beda ya. Ada yang kaku, ada yang stylish. Terus yang ketiga landingnya sempurna apa enggak? Tinggi rendahnya juga. Berarti ada kriteria khusus nggak sih untuk apa yang sebutannya rider? BMX rider enggak ya? Pemain BMX sebutannya apa ya? Atlet BMX lah gitu ya. Rider ya juga. Ada kriteria sendiri misalnya atau mungkin karena sekarang Bandung BMX juga udah ada sepeda mininya juga, BMX yang mininya juga. Berarti udah boleh dong untuk anak-anak juga sebenarnya. Sebenarnya juga saya tahu BMX itu adalah justru ini adalah satu kategori extreme sports yang mendunianya sudah lama gitu. Dan yang bikin heboh itu adalah biasanya tayangan-tayangan BMX itu yang mau indoor atau misalnya outdoor yang ekstrim banget gitu seperti di gunung lah misalnya gitu ya. Nah, kalau Bandung sendiri, Bandung BMX juga kan berarti punya anggota yang macam-macam gitu. Dan tadi dibahas kalau ini nggak cuma ya passion atau hobi aja gitu, udah masalah prestasi juga. Wah, cerita dong boleh sedikit soal prestasi dari teman-teman Bandung BMX juga yang dari satu dekade ini sudah berkumpul bersama dan juga menuai prestasi bareng-bareng. Kalau prestasi saya pribadi pernah ngejuriin tingkat dunia di Korea 2008 gitu. Terus kalau misalnya aku sendiri rider yang udah internasional juga di Malaysia di PIS juga gitu. Terus ada lagi rider yang udah kayak ini ada Ama Arif, dia perwakilan saya bilang platnas lah, atlet nasional yang kemarin ke Cina gitu. Jadi sekarang tuh BMX itu udah go Olimpik, tapi di BMX itu ada yang lifestyle, ada yang hobi, ada yang prestasi. Jadi di sini di Bandung BMX itu siapapun juga boleh bermain tanpa ada gap yang kita harapin, ingin saling support gitu sih. Gimana caranya kita bikin bahwa BMX ini benar-benar fun ya. Terus ada satu lagi ya, dulu ada teman saya, dia dulunya di Bandung BMX juga sama, namanya Matius Adiwibowo. Dulu dia pernah ikutan pertandingan dunia ya, Nitrogen di Singapura. Dia tuh peringkat berapa? 25 ya, 25 dunia. Secara peringkat Matius ini benar-benar amazing lah. Untuk pertama anaknya kecil
Udah gitu sepeda kalau secara teknologi terbelakang, tapi semua lihat, oh siapa anak kecil ini, dia lompatnya kan tinggi gitu. Sampai ke Thailand dia mau ditawarin untuk training gratis. Cuman memang tipikalnya emang unik, nggak bisa dipaksain gitu. Ya, sampai sekarang juga tetap aja kalau saya dia amazing boy lah buat si BMX gitu. Bandung punya ya. Cuman sekarang ya kreatif juga di desain ya. Arti motocross juga apa Sunman ya. Gitu. Berarti kalau punya skill di BMX yang juga awalnya dari hobi, pasti awalnya dari hobi dulu gitu ya. Dan ini membuka jalan untuk jadi apa tadi sebutnya stuntman juga. Oh, menggantikan Kamen Rider mungkin. Ghost Rider ya yang ininya ya, stuntman-nya ya. Oh iya, cerita dong sedikit pengalamannya kalau soal membuka akhirnya dari BMX ini jadi sebuah pengalaman baru gitu. Jadi awalnya emang ada satu production house yang mau bikin sinetron tentang sepeda BMX ini lagi nggak booming seperti sekarang. Lagi bener-bener ya, dibilang sepi enggak, dibilang rame enggak gitu. Jadi sedang-sedang aja gitu. Jadi mereka punya ide buat bikin sinetron ini. Mereka bikin ceritanya. Kalau menurut saya itu cerita benar-benar cerita keseharian kita gimana sih gitu. Jadi mereka bikin cerita yang memang bisa dicerna sama masyarakat. Dan kebetulan saya dapat kesempatan jadi pemeran utamanya di situ. Awalnya sih emang yang, aduh gimana ya, gue nggak bisa acting nih gitu. Gimana ya? Tapi tiba-tiba ada dorongan dari orang tua, dari teman-teman kayak, udah ambil aja, cobain. Dan alhamdulillah emang pas sinetron itu tayang, semua orang Indonesia suka. Kita dapat sekitar 178 episode juga sampai akhirnya ya bungkus, karena tahu sendirilah dunia entertain seperti apa. Jadi ya kalau misalnya saya ceritain di sini nggak akan habis sejam. Awalnya gimana gitu. Go BMX bikin ngedongkrak si BMX naik juga lagi umum. Ya, gitu secara ininya, secara apa? Oh BMX itu ada bilang Go BMX. Kalau dulu ada histori standing airjet. Kalau dulu karena di lingkungan tuh saya 17 Agustus demo standing ya tahun 90-80 ya. Dengan standing itu yang terkenal ya standing airjet. Kalau sekarang ya terkenal apa? Go BMX. Udin gitu. Jadi ya dengan muncul di media itu sangat ini ya. Sekarang artis-artis main BMX tapi jadulan, tapi itu bikin BMX itu ya semakin bisa eksis gitu. Seru juga ternyata ya. Dan ini maksudnya akhirnya memberikan gambaran juga ternyata bermain BMX tuh bisa jadi macam-macam kemana-mana juga, selain dari hobi juga bisa jadi sebuah apa ya, buka jalan baru lah untuk gak cuma untuk kerjaan juga gitu, prestasi yang lainnya juga. Nah ini karena sekarang kita lagi ada di Bandung Sneaker Season juga. Nah saya mau nanya sebenarnya kalau ngomongin BMX juga pasti harus ada rasa nyaman ya, selain sepedanya juga. Kemudian kalau lokasi mungkin bisa dari mana aja lah ya. Street BMX tuh ada nggak sih sebenarnya kan? Ada juga. Nah kalau masalah sepatu gimana? Yang enak tuh untuk main BMX tuh sebenarnya gimana sih? Ada nggak kriteria tertentu? Kalau secara enak banget itu kan kita mau kayaknya namanya flat pedal. Flat itu jadi ada juga yang clip pedal. Jadi ada kuncinya. Jadi kan biasanya flat lah nggak ada apa. Kalau ada kunci dia di sini ada kunci lagi. Jadi dia kalau misalkan klik udah nggak gerak tuh. Tapi kalau misalkan itu biasanya dipakai sama racing. Fashionnya lebih sport. Tapi kalau kita kan ngomongin lifestyle, itu yang penting sepatunya flat, apapun dalam running mau casual, kalau casual lebih pas karena bicaranya kan impact juga ya. Jadi kita benar-benar bawa sepatu itu harus nyaman banget. Intinya nge-flat, bawahnya nge-flat, terus jangan terlalu tipis si ininya apa si gampangnya. Ya, karena kalau tipis itu ke pedalnya agak kurang balance. Intinya bisa nutupin pedal dengan kondisi.
apa ada namanya monkey foot. Nah, monkey foot itu jadi usahain si pedal itu dia nempel gini. Jadi jangan sampai terlalu keras. Kalau keras nanti licin tak. Panjang ya. Iya. Oke, kalau masalah raffle udah tahu di BSS ada raffle? Ikutan? Oh belum ya, ya sudah ada. Kalau kan dengan raffle belum ikutan, saya akan ajakin untuk ikutan ya. Termasuk juga nih sedikit fans yang lagi ada di rumah, jangan sampai lupa untuk ikutan raffle-nya. Ini minggu ketiga sudah diundi kemarin di tanggal 8 hari Kamis. Karena kita biasanya memang sunahnya bagusnya hari Kamis ya. Jadi siapa tahu mujurnya juga dari Kamis. Jadi kita tiap hari Kamis tuh si raffle-nya diundinya gitu. Nah, betul. Ya betul. Saya belum, jadi saya ikut raffle aja. Minggu depan masih ada raffle lagi gitu. Jadi caranya tinggal registrasi aja di bandungsneakerseason.com. Di situ udah dikasih tahu jadwalnya, terus kemudian sepatu incerannya juga bisa dicari tahu di situ juga. Dan karena sekarang juga kita bekerja sama dengan Bank BJB ya. Sekarang kan kalau bayar cash kan aduh repot ya kan, apalagi bayar sekarang bisa dapetin Air Jordan Dior harga aslinya iya kalau saya mending DP rumah. Atau mungkin ini sepeda 3 sepeda saya bungkus. Iya. Untuk ada raffle-nya, wah kayaknya cocok kan ukuran kamu, makanya ikutan dulu. Ini harga aslinya mungkin di sekitar 200-an juta rupiah, tapi bisa didapatkan dengan harga 373 perak. Dan 373 rupiah aja. Kan nggak ada tuh pecahan uang 373 rupiah. Nah makanya selain ikutan juga jangan lupa untuk diaktifin BJB DigiCash-nya, karena bisa ikutan kalau sudah diaktifin tuh si BJB DigiCash-nya ya. Gitu. Oke deh, segitu aja kalau dari Bandung Circuit Season. Tapi kalau misalnya sekarang hari ini kan kita akan ada games juga sama teman-teman dari WMX juga. Gamesnya apa aja mungkin kan yang akan hari ini dilaksanakan, karena ini bocoran aja ya. Sebenarnya nggak bocoran, mungkin teman-teman juga udah tahu. Karena games ya ini bukan kompetisi, ini kita seru-seruan aja. Tapi akan ada hadiah juga untuk yang paling seru lah gitu tentang hari ini. Makanya harus dikasih tahu nih kira-kira gamesnya apa aja dan kriterianya gimana. Di gamesnya kita bawa satu balon besar, biasanya kita sebut airbag. Kita bakalan ada backflip contest. Backflip itu salto, ada tinggi-tinggian, ada stylishnya, terus ada backstreet contest, sama satu lagi apa ya? Backstreet sama backflip contest aja kali. Siap, kalau gitu ya. Nanti juga kita akan balik lagi juga ngobrol-ngobrol juga. Jadi sneakerhead semua yang ada di rumah, walaupun saya nggak bisa datang ke sini, tapi alhamdulillah hujannya udah berhenti juga. Jadi sekarang kita bisa lihat lebih seru lagi. Nanti Iza masih akan live juga, atau lo juga bisa nonton di Instagram stories kita, karena kita akan share tahu siapa yang kira-kira paling seru ya malam hari ini. Gitu deh, kalau gitu segitu dulu aja. Mungkin sekalian kita lihat dulu airbag-nya ya. Mumpung ini mic-nya nyampe. Muter dulu, geng. Nah,